Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini ya? Menjelang tes SKB pastinya deg-degan dan juga harus butuh persiapan yang matang supaya nanti kalian bisa sukses dan juga mudah-mudahan lolos di SKB tahun ini ya dan menjadi ASN. Amin. Dan teman-teman semua, buat teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan ya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya, silahkan klik dulu. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang mau masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke pembahasan, kalian harus tahu untuk pengaturan YouTube-nya supaya nanti nggak ngeblur ya ketika melihat videonya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Oke teman-teman, setelah kalian atur kayak gitu, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya, nanti akan ada 3 slide ya tentang formasi guru BK atau bimbingan konseling teman-teman ya. Ini saya dapat dari sesi pertama tanggal 2 September 2020 teman di kantor regional, maaf ini kantor bukan ya. Ya inilah pokoknya ya di regional 1 Yogyakarta. Nah pokoknya tesnya di Jogja. Yang pertama itu adalah komposisi rencana anggaran BK itu gimana ya. Ini saya bukan dari jurusan BK tapi ya, saya cuma berbagi aja di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sini adalah komposisi rencana anggaran BK tuh gimana. Kemudian penilaian kriterianya gimana, komponen silabus tuh gimana ya. Kemudian hubungan antar kompetensi tuh gimana ya. Kemudian yang keempat lagi sini. Salah nih orangnya tapi nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Prinsip perangkat pembelajaran tuh gimana? Prinsip perangkat pembelajaran. Apa ya? Ya kalian cari sendiri lah ya intinya di situ. Kemudian yang kelima adalah alokasi waktu dalam RPP. Jadi itu kan berdasarkan apa teman-teman ya. Jadi nanti ada namanya jam maksimal mata pelajaran tuh berapa ya kan. Nggak boleh berlebihan ya kan. Misal kayak matematika dalam 1 minggu ambilnya 16 mata pelajaran dalam 1 kelas. Wow, itu over namanya ya. Jadi kalian harus mencari cara menentukan alokasi waktu yang benar tuh gimana ya. Kan harus dilihat nih jam efektifnya ada berapa, kemudian dibagi ya kan. Kemudian yang keenam adalah kegiatan utama dalam menyusun prota atau apa. Ingat ya teman-teman ya, di sini dari bermacam-macam formasi guru pastinya ada promes dan prosem ya, program semester dan juga program tahunan. Kalian harus mencari tahu tentang buku 1, buku 2 dan buku 3 teman-teman. Itu ada ya di situ, kalian harus mencari itu dan nanti pelajari untuk materi prosem dan juga protanya. Kalian nanti akan mengetahui komponen-komponennya apa, gimana cara menentukan langkah-langkah menyusun prosem dan juga prota dan lain-lain. Kemudian di sini ada alokasi waktu dalam prota gimana menentukannya ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak cuma download kemudian ketika ngajar nih ya, ketika ngajar kita memang bener-bener buat, pastinya paham nih cara membuat prota ya dan juga prosem ya. Kemudian tokoh asesmen tuh siapa saja nih ya, tokoh penilaian tuh siapa saja. Kemudian laporan pelaksanaan program. Nah ini laporannya gimana ya. Kemudian referral. Kalau saya tahu referral itu kayak mengajak orang lain gitu ya. Nggak tahu juga sih kalau BK itu gimana, maksudnya gimana saya nggak tahu. Silakan cari sendiri ya teman-teman ya. Oke lanjut ya, di sini ada pengolahan data. Nih gimana cara mengolah data, entah itu data siswa, data guru, kemudian administrasi dan lain-lain ya, mungkin di situ. Kemudian ada juga penelitian korelatif teman-teman. Penelitian korelatif berarti berkaitan dengan hubungan-hubungan ya. Hubungan apa terhadap apa gitu ya, penilaian korelatif. Kemudian asesmen banyak banget, tapi asesmen yang kayak apa ya? Mungkin yang dimaksud adalah penilaian. Mungkin kalau yang di formasi lain teman-teman itu ada namanya asesmen pembelajaran yang berkaitan dengan masalah penilaian siswa ya. Kayak misal nanti ada penilaian
apa ya, berjangka. Kemudian ada juga penilaian nanti berujung pada penugasan gitu. Ada yang penugasan proyek gitu kan ya. Ada yang namanya nanti ada juga penilaian autentik gitu kan. Penilaian proyek dan segala macam lah pokoknya. Kalian tinggal cari aja asesmen dalam bentuk-bentuk asesmen tuh kayak apa lagi. Kemudian ada kasus nih ya. Aku ada kasus hamil di luar nikah anak SMA. Yang ditanyakan apa yang dilakukan guru BK kaitannya dengan asas kerahasiaan. Nah, teman-teman, berarti ini untuk yang guru BK pastinya banyak kasus tentang masalah mungkin ya kaitan dengan ini juga ya, gimana tentang menangani kasus ini. Kemudian ada juga kasus tentang anak yang kena narkoba ya, tapi yang dititik beratkan adalah asas kerahasiaannya juga. Berarti nanti teman-teman harus belajar ini ya, mencari asas kerahasiaan untuk siswa yang memiliki kasus seperti ini. Kemudian ada juga lagu EBIT GAD juga apa yang ya apa maksudnya, ada lagu EBIT GAD juga yang apa ya, aku nggak tahu apaan. Oh ini yang judulnya ada kawan-kawan gitu, isinya apaan maksudnya, coba bisa nggak teman-teman ingat-ingat nih yang ada kawan-kawan apa, coba ya nanti kalian cari sendiri, saya nggak tahu maksudnya penulisnya itu apaan di sini. Ada lagu EBIT GAD juga yang apa ya, yang judulnya ada kawan-kawannya gitu, isinya apa. Oh mungkin ibaratnya kayak bahasa Indonesia, ini ada teks puisi gitu ya, saya jabarkan aja nih maksudnya gimana, tapi saya nggak tahu benernya apa. Jadi ada teks kayak semacam tulisan di situ, ini judulnya lagunya dari EBIT GAD, kemudian nanti kita menyimpulkan isinya itu apaan gitulah intinya, makna dari isi lagu itu tuh apa, udah gitu doang palingan ya. Kemudian ada kasus siswa yang tidak mampu, tugas guru BK tugas guru BK udah bantu nyarikan beasiswa, terus apalagi langkah lanjutnya gitu. Oh ya, ada misal ada kasus anak yang nggak mampu, nah tugas guru BK adalah mencarikan beasiswa, mungkin mencari bantuan dan segala macam untuk anak ini supaya nanti bisa lanjut sekolah. Ya tahulah mungkin anak-anak ya kita kasus seperti itulah ya. Kemudian ada bimbingan karir ada 3 soal nih teman-teman, mungkin dari BK lebih paham ya gimana caranya bimbingan karir itu apa. Nah kemudian kalau ini sama kayak tadi ya, kalau ini sama sebentar oh bukan ini beda maaf. Jadi walaupun dari Kanrek Yogyakarta, tapi ini ada perbedaan sedikit nggak ya? Iya ini beda dari FR yang tadi yang pertama ya, dari yang FR yang ini tuh beda ya, sedikit nggak banyak, tapi sama nggak? Oh sama sih, sorry tapi nggak apa-apa ya, saya bacain lagi aja. Nih komposisi rencana anggaran BK tuh gimana, penilaian kriteria tuh gimana, komponen silabus tuh apa aja, kemudian hubungan antar kompetensi tuh apa aja, kemudian prinsip perangkat pembelajaran tuh gimana, kemudian alokasi waktu dalam RPP ditentukan berdasarkan apa, kemudian kegiatan utama dalam menyusun prota tuh apa, kemudian ada lagi alokasi waktu dalam prota tuh gimana ya kan. Tapi yang jelas di sini teman-teman ya, ini kan nggak disebutkan program semester ya. Tapi yang jelas harusnya kalau misalnya di sini sebutin prosem harusnya juga ikut, ya kan? Karena dalam 1 tahun pasti ada dua semester yang pastinya nanti situ ada kegiatan pembelajaran kan. Nah, jadi walaupun di sini nggak disebutin nih teman-teman, saya sarankan yang namanya hubungannya prota pasti berhubungan dengan prosem ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu walaupun gak ditanyain, tapi untuk berjaga-jaga ya, mungkin dari penulisnya mungkin lupa atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Untuk menjaga-jaga supaya kalian nanti nggak sia-sia nih, karena harus belajar itu juga. Ya ingat ya, buku 1, buku 2, buku 3 harus kalian pelajari. Di situ nanti ada komponen-komponennya, kemudian cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menyusun prota dan prosemnya itu. Kemudian ada juga tokoh asesmen. Nah nanti kalian bisa cari sendiri nih ya, pokoknya gitulah. Saya di sini nggak akan mencarikan itu karena udah mepet banget waktunya, tinggal kalian aja yang mulai berjuang lah intinya, kan kalian yang mau jadi ASN ya kan, bukan saya. Kemudian 9, laporan pelaksanaan program. Kemudian ada yang ke-10 tentang referral ya, kemudian pengolahan data gimana, kemudian penelitian korelatif, kemudian asesmen, banyak banget. Oke. Mungkin itu teman-teman ya, ini udah 3 slide kalau nggak salah ya kan, udah 3 slide dan saya hanya ini yang bisa saya bantu teman-teman ya, nggak bisa lebih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan dan pastinya banyak banget yang mencari tentang BK ataupun yang sekarang lah intinya.
apa aja yang keluar gitu kan ya. Nah, ini saya kasihkan ya sedikit apa ya, sedikit bantuan lah. Ini bukan kunci ya teman-teman ya, tapi di sini adalah referensi doang. Jadi jangan salahin salah, kalau misalnya jangan salahin saya kalau misalnya kok ini nggak ada keluar sih gitu kan. Kan saya cuma memberikan referensi, bukan kasih apa ya, bocoran ya. Tapi walaupun sini tulisannya bocoran, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk referensi teman-teman. Jadi belajarnya nggak kemana-mana. Udah, intinya itu doang. Udah teman-teman ya, daripada banyak ngomong, saya akan lanjutkan untuk membuat video yang selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk apa ya, untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya video ini tambah bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.